Hmm. Sekarang tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, oke. Bu Guru langsung kasih contohnya, oke? Kita mulai dari penjumlahan. Contoh pertama. Jadi di sini 2 tambah 3. Nah, ini bilangan positif dengan bilangan positif dijumlahkan. 2-nya bilangan positif, 3-nya juga bilangan positif. Berarti hasilnya pasti juga positif. Jadi tinggal dijumlahkan saja. 2 tambah 3 yaitu 5. Next, nomor 2 contohnya. Nah, ini negatif 2 ditambah 3 ya. Negatif 2 ditambah 3 berapa? Hasilnya 1. Dari mana dapat 1? Oke. Sekarang kita lihat. Di sini negatif 2-nya itu yang satunya negatif, yang satunya positif ya. Kalau dia di dalam penjumlahan, kemudian tandanya berbeda, itu otomatis hasilnya pasti dikurangkan ya. Hasilnya pasti dikurangkan. Nah, seperti ini. Ya, min 2 dan min 2 ini dan min 3 ini kalian kalau diselesaikan jadi seperti ini ya. Karena negatif 2 dan ditambah 3, maka itu pasti otomatis dikurangkan langsung ya. Jadi 3 dikurangi 2, 1 ya, 1. Kemudian kalian lihat di sini, 3 dan negatif 2 itu besaran mana? Pasti besaran 3 kan? Nah, 3 itu nilainya apa? Positif. Jadi hasilnya pasti positif. Oke ya, kita lanjut soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3, nah ini 2 ditambah negatif 3. Nah, bagaimana ini? Ini tandanya berbeda ya. Kalau tandanya berbeda, berarti otomatis nanti kita harus kurangkan. Kurangkan aja langsung. 3 kurangi 2, 1, ya kan? Nah, sekarang kita lihat di sini. 3 sama 2 itu besaran mana? Besaran 3. Tapi 3-nya di sini bernilai negatif. Berarti hasilnya juga negatif ya. Maka negatif 1 hasilnya. Oke, lanjut. Nomor 4. Nah, ini sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif bagaimana? Kalau dia sama-sama negatif, kalian tinggal jumlahkan aja. 2 tambah 3 berapa? 5. Nah, karena dua-duanya sama negatif, otomatis hasilnya juga pasti negatif ya. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Oke, next kita lanjut ke contoh yang pengurangan ya, pengurangan bilangan bulat. Contohnya yang pertama 7 dikurangi 2, gampang ya. 7 dikurangi 2 berapa? 5. Oke, next nomor 2. Nah, ini negatif 7 dikurangi 2 ya, negatif 7 dikurangi 2. Nah, kalau untuk ini yang pengurangan spesifikasinya atau cara menyelesaikannya, karena di depannya ini negatif dan di belakangnya itu positif, tapi ini dalam bentuk pengurangan, maka itu otomatis langsung kita jumlahkan ya. Jadi langsung aja dilihat 7 tambah 2 itu berapa? 9. Karena dua-duanya sama negatif, maka hasilnya juga pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 9 ya. Atau kalau kalian bingung, ya begini ya. Di sini kan pengurangan. Nah, 2-nya ini nilainya positif. Kalau positif ketemu dengan yang kurang, maka hasilnya jadi negatif ya. Berarti ini 2 ini menjadi negatif 2. Berarti kalau negatif 7 sama negatif 2, berarti hasilnya dijumlahkan. Maka jadinya negatif 9 ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, ini 7 dikurangi negatif 2. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, di sini coba dilihat. Ini kurang ketemu sama negatif. Kurang ini kita anggap sebagai negatif ya. Kurang ini. Nah, kalau negatif atau kurang ketemu dengan negatif, maka hasilnya jadi positif ya, ingat.
Kalau negatif, kalau yang ini ya, kayak yang ini negatif ketemu negatif, maka hasilnya jadi positif. Jadi jadinya nanti 7 tambah 2. 7 tambah 2 berapa? Ya, 9. Ya. Oke, lanjut nomor 4. Negatif 7 dikurangi negatif 2. Nah, ini bagaimana? Sama caranya seperti yang nomor 3. Jadi, kalau dia ketemu negatif, jadinya positif. Maka jadinya negatif 7 ditambah 2. Ingat, sama seperti yang di penjumlahan tadi. Kalau tandanya berbeda, maka kita kurangkan ya. 7 kurangi 2 berapa? 5. Nah, sekarang dari 7 sama 2, besaran mana? Besaran 7 kan? 7 nilainya apa? Negatif. Berarti nanti hasilnya otomatis negatif 5 ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke operasi perkalian dan pembagian, oke? Nah, di sini untuk perkalian, nah yang pertama Bu Guru kasih rumusnya dulu ya kalau untuk perkalian. Nah, kalau untuk perkalian, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya juga positif ya. Kemudian kalau bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian kalau bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya juga negatif. Kemudian bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya positif ya untuk perkalian. Nah, bagaimana kalau untuk pembagian? Nah, kalau untuk pembagian, bilangan positif dibagi dengan bilangan positif juga hasilnya positif. Kalau bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Kalau negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif. Kalau bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya pasti positif. Nah, kalau dari yang Bu Guru kasih warna-warna begini ya, kalau positif kan biru, kalau negatif itu merah. Dilihat dari warnanya saja bisa kita simpulkan ya. Kalau dia tandanya sama, nah Bu Guru kasih tanda nih ya, tandanya sama. Lihat, kalau dia dibagi maupun dikali dengan tanda yang sama, sama-sama negatif maupun sama-sama positif, hasilnya pasti juga positif ya. Jadi kalau untuk perkalian dan pembagian, jika kedua bilangannya itu sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka hasilnya negatif. Nah, bagaimana kalau yang keduanya berlainan tanda? Kayak ini. Kalau berlainan tanda, maka hasilnya negatif. Entah positif duluan dibagi dengan negatif atau positif kali negatif, hasilnya negatif. Begitupun juga sebaliknya ya. Oke, langsung Bu Guru kasih contoh soal. Contoh soal pertama, 5 dikali 3. Pasti sudah tahu kan 5 dikali 3 itu berapa? 5 dikali 3 ya sudah otomatis karena sama-sama positif, jelas otomatis hasilnya juga positif ya. Jadi positif 15. Next, negatif 4 dikali 3. Nah, lihat di sini. Negatif 4 dikali 3. Bilangannya yang satu positif, yang satu negatif. Berarti kalau berlainan tanda, maka hasilnya sudah pasti negatif. Negatif berapa? Tinggal dikali 4 kali 3 berapa? 12. Jadi otomatis negatif 12. Next, 3 dikali negatif 2. Nah, ini tandanya sama atau beda? Beda. Yang satu positif, yang satu negatif. Maka hasilnya sudah pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 6. Oke, next. Sekarang sama-sama negatif 5 dikali negatif 4. Berapa hasilnya? Karena sama-sama negatif, maka hasilnya sudah pasti positif. Positif berapa? Positif 20. Salah. Bu Guru salah ketik di sini ya. Nah,
Bu Guru salah ketik, nanti dihapus yang ini ya. Jadi ini nggak ada negatifnya. Jadi positif 20 ya. Sorry, salah ketik. Oke, next soal selanjutnya. Nah, di sini kalau ada 3 bilangan, bagaimana Bu Guru? Jadi ada 5 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Gimana caranya? Oke, tinggal kita kali satu per satu dulu. Dari depan ya. Dari 5 kali min 3. Positif kali negatif, hasilnya negatif karena beda tanda. Kemudian negatifnya ini dikalikan dengan negatif 3 yang ini. Negatif kali negatif, hasilnya positif ya. Jadi hasilnya udah otomatis positif. Positif berapa? Tinggal dikalikan saja angkanya semua. 5 kali 3 kali 3. Artinya 5 kali 3, 15. 15 kali 3, 45. Oke, next. 35 bagi 7. 35 bagi 7 berapa? 5 ya. Biasa positif bagi positif ya. Kemudian negatif 40 bagi 5. Nah, itu juga biasa karena negatif. Karena tandanya keduanya berbeda, berarti hasilnya sudah pasti negatif. Kemudian 63 bagi negatif 7. Ini juga sama. Kedua tandanya berbeda atau bilangannya berbeda, maka hasilnya negatif. Nah, ini negatif sama negatif dibagi udah pasti otomatis hasilnya positif ya. Positif 18. Tinggal angkanya aja kalian hitung. Nah, selanjutnya kalau 3 angka juga ini bagaimana? Sama seperti perkalian tadi. Jadi kalian bagi dulu satu-satu. Nah, 108-nya kan negatif. Kemudian 3-nya itu juga negatif. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Positif bagi negatif, karena tandanya berbeda, otomatis hasilnya negatif. Tinggal kalian hitung saja angkanya ini berapa. 108 dibagi 3 dibagi 6. Berapa hasilnya? Negatif 6. Contoh lain ya. Contoh lain di sini 9 dikali dalam kurung lagi ya. 2 dikali negatif 12. Ya. Nah, kalau yang kayak gini bagaimana caranya? Jadi kalau ada kurung, kalian selesaikan dulu yang kurung. Pasti kalian sudah mengerti karena di SD sudah diajarkan ya. Jadi kita kalikan dulu, kita selesaikan dulu yang kurung. 2 dikali negatif 12 ya, negatif 12. Positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi tinggal kali angkanya 2 kali 12, 24. Nah, tinggal sekarang selesaikan 9 dikali negatif 24 berapa? Yaitu negatif 216. Nah, ini juga sama contohnya, mirip ya kalau yang pembagian. Jadi kalian selesaikan dulu yang dalam kurung ya. Tapi kalau kurungnya dilepas, kalian lihat tandanya. Ingat, yang kalian selesaikan dulu, kalau dia tidak ada tanda kurung, tidak ada yang dikurung-kurung ya, kurung siku seperti ini. Yang ini ya, kurung siku. Yang ini, yang ini. Yang ini nih. Ini kurung siku namanya ya. Jadi kalau tidak ada kurung seperti itu, tapi ada bagi sama kurang, atau kali sama bagi, atau kali sama tambah. Nah, kalian selesaikan dulu yang kali atau bagi. Setelah itu kurang baru tambah. Pasti kalian sudah mengerti di SD ya. Bu Guru yakin. Oke, jadi sekarang tinggal kita selesaikan dalam kurungnya 8 ditambah negatif 15. Karena kedua tandanya ini berbeda ya. 8 dan negatif 15, otomatis ini langsung dikurangkan ya. Kalau dikurangkan jadi berapa? 15 kurangi 8 itu 7. Nah, sekarang tinggal kita lihat 15 sama 8 itu besaran angka mana? Angka 15. 15-nya itu negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Nah, tinggal kalian selesaikan hasilnya min 6 ya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa tanyakan di Google Classroom ya. Oke? Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian mengerti ya. Oke, thank you.